anugerah yang begitu besar. Imannya orang yang beriman di dunia ini merupakan nyawanya dunia ini. Di dunia ini andaikan orang beriman sudah tidak ada dan waktu itu akan datang, maka dunia tercabut darinya rohnya dan nyawanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sihabihi wa tabi'in والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita bagian dari orang yang beriman, dari orang-orang yang Islam. Anugerah yang begitu besar. Imannya orang yang beriman di dunia ini merupakan nyawanya dunia ini. Di dunia ini andaikan orang beriman sudah tidak ada dan waktu itu akan datang, maka dunia tercabut darinya rohnya dan nyawanya. Maknanya para hadirin, yang seharusnya merasa lebih bertanggung jawab mengenai keadaan dunia ini, keamanannya, ketentramannya, perlindungannya, seharusnya yang paling merasa bertanggung jawab adalah orang yang termulia di dunia ini, yang punya nyawanya dunia ini. Mestinya dia yang lebih merasa bertanggung jawab untuk merawat dunia ini, karena dunia ini telah digantungkan nasibnya dengan orang-orang yang beriman. Mestinya orang beriman itu di samping bersyukur ada rasa tanggung jawab. Kalau orang-orang beriman di dunia ini memperbaiki amalannya, menyempurnakannya, maka tentu orang-orang yang di dunia ini akan melihat anugerah, kebaikan, macam-macam penjagaan, nusratullah akan datang bertubi-tubi kepada umat Islam ketika mereka menyempurnakan imannya dengan amal. Kalau ada orang rajin sholat berjamaah,
maka Allah akan jaga tetangga dia 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Kalau semua orang yang beriman yang laki-laki berjamaah, Indonesia aman, tentram, selesai masalahnya. Ini sholat berjamaah, belum yang lain-lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada orang-orang Madinah selepas beliau mengsurvei melihat orang-orang Madinah bagaimana sikap-sikapnya dengan Islam, wabil khusus dengan sholat jamaahnya. Beliau melihat para penguasanya, beliau melihat orang kayanya, orang miskinnya, pemuda-pemudanya, semuanya sangat memperhatikan, semuanya sangat memperhatikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka beliau mengatakan, selama umat Muhammad laki-lakinya sikapnya kepada sholat seperti hari ini, umat Muhammad akan selalu di atas hidayah. Ini dari sholat jamaah, belum yang lain-lain. Siapa yang selepas sholat fardu membaca ayatul kursi, maka Allah akan jaga agama dia. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali kematian saja. Maknanya husnul khatimah, bidadari yang nan cantik telah menunggu dia. Allah akan jaga harta dia, akan jaga keturunan dia, akan jaga tetangga-tetangga dia. Kalau seluruh umat Islam membaca ayat kursi setiap lepas sholat, Masya Allah, apa yang terjadi? Kemakmuran, ketentraman, kerukunan terjaga, akhiratnya sekaligus terjaga dunianya. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang melaporkan temannya, "Ya Rasulullah, saya ini punya teman. Yang teman saya tadi banyak melakukan pelanggaran." Maka Nabi bertanya, bagaimana sikap teman kamu dengan bacaan Quran? Maka yang laporan tadi mengatakan, teman saya rajin baca Quran. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, bacaan Quran teman kamu suatu saat akan menghentikan dia dari pelanggaran-pelanggaran yang barusan kamu laporkan. Maka tidak berapa lama akhirnya Allah tolong orang yang dilaporkan tadi untuk balik dalam hidayah, dalam kelurusan. Akhirnya dia kembali pada ridhonya Allah. Kalau rumah-rumahnya umat Islam seluruh Indonesia ada rutinan baca Quran, maka keluhan-keluhan kenakalan remaja dan kenakalan orang tua berhenti suatu saat. Orang sekarang banyak protes, banyak demo, banyak ngolok-ngolok orang sampai nggak sempat baca Quran. Coba itu diganti komentar-komentar dengan baca Quran, ngatamkan Quran, suasana baca Quran. Masya Allah, muncul kebaikan, berhenti kemungkaran-kemungkaran. Di dalam hadis-hadis ada kata-kata yang sama. Dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nama 'an sibbihi falyakbihi ba'da istiqamah." Takriban begitu. Atau kama ja'a fil hadis. Siapa kalau malamnya ketiduran dari rutinan dia baca Quran, nanti kalau dia sudah bangun besoknya supaya dia mengqadha.
Kata para ulama, berarti sahabat itu secara umum punya amalan namanya wirid baca Quran sampai khatam. Bukan hanya baca Quran, punya rutinan baca Quran sekemampuannya masing-masing, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Siapa yang baca Al-Quran 30 juz, kemudian dia doa, Allah akan kabulkan doa-doanya. Ayahnya punya khataman, ibunya punya khataman, anaknya punya khataman, mantunya punya khataman, cucunya punya khataman. Berapa kesempatan untuk menjebol langit para hadirin. Khatamannya ayahnya doa, kabul hajat. Khataman istrinya doa, kabul hajat. Khataman cucunya doa, kabul hajat. Kalau seluruh rumah-rumah setiap penghuninya, dari mayoritas penghuni Indonesia ini berbuat begitu, itu banjir hidayah para hadirin. Banjir hidayah, banjir duit, omah magrong-magrong tanpa yosok. Jebar-jebur mangan nganggur sampai kelemon kokean kolesterol. Agama itu tambah diamalkan, tambah mendatangkan macam-macam anugerah. Siapa yang puasa selepas Ramadan 3 hari setiap bulan, yudhibu waharas sadri, puasa sunnah 3 hari setiap bulan akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Bergerak sudah, makomi sudah, taklim sudah, mondok sudah, hatinya belum benar, ketoke kokean mangan kurang poso. Maka perlu ada gerakan puasa sunnah di samping kita mudzakarah iman yakin untuk perbaikan hati. Diantaranya adalah dengan puasa sunnah minimal setiap bulan 3 hari. Insyaallah semuanya niat terakhir. Ini gambaran-gambaran bagaimana untungnya kalau umat Islam itu mengamalkan Islam tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna pula keberuntungannya, tambah sempurna pula macam-macam anugerah yang akan didapatkan oleh umat Islam.